Apa yang akan saya bahas pada materi kali ini? Yang pertama, saya jelaskan dulu apa itu analisis korelasi. Jadi, analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel dan seberapa kuat hubungan tersebut. Misalkan di sini kita memiliki satu diagram pencar. Cara menentukan suatu korelasi dari diagram pencar biasanya kita bisa menggunakan kolom bantu untuk menentukan tren dan interpretasi data. Jadi yang pertama, kita melihat dulu pola penyebaran data. Dilihat dari diagram yang ada, dari koordinat titik-titik yang ada, apakah kita lihat polanya berbentuk garis lurus, kurva, ataupun tidak dibentuk pola. Di sini dapat dilihat pola penyebaran datanya ternyata berbentuk atau mendekati garis lurus, sehingga tren datanya pasti linear. Karena tren data kan ada dua, yaitu linear dan non-linear. Kemudian, untuk menentukan korelasi datanya, kita melihat arah garisnya. Jadi sudah ditentukan pola penyebarannya berupa garis lurus dari kiri ke kanan, arahnya naik. Sehingga karena arahnya naik, maka kita katakan korelasi datanya pasti positif. Karena ada 3 jenis. Yang pertama, kalau turun berarti negatif, kalau naik berarti positif, kalau tidak berpola berarti tidak berkolerasi. Kemudian, dari sini kita bisa simpulkan interpretasinya, hubungannya bahwa makin bertambah usia siswa, makin bertambah ukuran sepatunya. Artinya, makin meningkat variabel bebas atau variabel X-nya, makin meningkat pula variabel terikat atau sumbu Y-nya. Jadi, kita bisa simpulkan selain menggunakan diagram pencar, korelasi data bivariat juga dapat ditentukan dengan cara yang lain, yaitu menghitung nilai korelasinya atau biasa dikenal dengan istilah koefisien korelasi. Dari koefisien korelasi itulah nanti dapat diketahui kekuatan hubungan dua variabel dalam data tersebut. Ada 3 metode yang bisa nanti kita gunakan untuk menentukan koefisien korelasi dari suatu data bivariat. Yang pertama ada istilahnya korelasi person, yang ini umum digunakan. Kemudian yang kedua ada juga metode korelasi Spearman. Yang ketiga korelasi peringkat kendall. Cuman yang ketiga ini jarang digunakan. Dengan catatan, pemilihan metode korelasi ini bisa berbeda-beda tergantung pada kebutuhan analisis data. Maksudnya, misalkan dalam soal kita menggunakan korelasi person, maka pakai satu metode saja. Atau misalkan ada soal yang mengharuskan kita menggunakan korelasi Spearman, atau harus menggunakan korelasi person, dan sebagainya. Dilanjut, kita akan membahas tentang metode analisis korelasi. Yang pertama yang perlu diingat bahwa tujuan dari teknik analisis ini ialah untuk mendapatkan pola dan keeratan, atau lebih tepatnya kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi biasa disimbolkan dengan KK, atau dalam rumus menggunakan R kecil. Nah, koefisien korelasi itu apa? Yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Tingkat kekuatan hubungan korelasi antara dua variabel itu dapat diukur berdasarkan interval, sehingga bisa kita menggunakan tabel seperti ini. Ada nilai koefisien korelasinya, kemudian tingkat korelasinya. Yang pertama, misalnya interval koefisien korelasinya antara minus 0,199 sampai 0, atau positifnya korelasinya lebih dari 0, tapi hanya sampai 0,199, tidak sampai 0,2. Bahkan
kita katakan antara interval yang pertama ini, maka kekuatannya itu sangat lemah. Kemudian yang kedua dengan interval yang sama, langsung saja tingkat korelasinya masih lemah, namun tidak selemah tingkat korelasi yang pertama. Yang ketiga sedang, selanjutnya kuat, lalu sangat kuat, dan yang terakhir sempurna. Lalu ada istilah koefisien determinasi atau koefisien penentu, yaitu disimbolkan dengan Kp sama dengan R besar kuadrat. Determinasi ini gunanya untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen dengan rumus Kd sama dengan Kk kuadrat dikali 100% atau dengan rumus R besar kuadrat sama dengan R kecil dipangkatkan 2 dikali 100%. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam analisis korelasi yang akan saya bahas yaitu korelasi person atau dikenal dengan product moment correlation. Lalu, apa itu korelasi person? Korelasi person merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel atau lebih. Dinyatakan dengan korelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dari arah yang sama atau arah sebaliknya. Nah, korelasi person biasanya digunakan untuk menentukan korelasi data bivariat yang berskala interval atau rasio dengan tren data linear. Korelasi person biasanya digunakan untuk data yang bersifat kuantitatif. Koefisien korelasi person antara variabel X dan Y biasa disimbolkan dengan R kecil dengan cara membagi kovalerian kedua variabel dengan perkalian bilangan bakunya. Dengan rumus R sama dengan N kali sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dipangkatkan 2 dikali akar N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dipangkatkan 2. Dengan keterangan X itu nilai variabel bebas, Y itu nilai variabel terikatnya, dan N itu banyak pasangan variabelnya. Kemudian yang menjadi catatan yaitu interval dari koefisien korelasi person, interval negatif 1 sampai 1 tidak pernah lebih. Kita aplikasikan dalam contoh, misalnya 5 siswa berlatih lari selama 1 pekan untuk mempersiapkan ujian lari 100 meter. Tabelnya berikut menyatakan lama latihan dalam sepekan dalam waktu berlari 100 meter saat ujian. Di kolom pertama disajikan data nama si A, B, C, D, dan E. Di kolom kedua lama latihan dalam bentuk jam, dan kolom ketiga waktu berlari dalam bentuk detik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tingkat korelasi lama latihan dan waktu berlari? Kemudian, jelaskan besar pengaruh lama latihan terhadap waktu berlari. Di sini kita diminta nih menentukan tingkatan seberapa kuat hubungan antara korelasi lama latihan dan waktu berlari. Kita perlu analisis. Yang pertama, perhatikan terlebih dahulu datanya yang akan dianalisis. Gunanya apa? Biar kita tahu nih metode apa yang perlu digunakan. Di sini kita membahas korelasi person. Diingatkan kembali bahwa korelasi person itu adalah metode yang paling umum ya, dan biasanya korelasi person digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kuantitatif. Maksudnya apa? Coba perhatikan tabel ini.
Di sini sudah diberikan nama, kemudian data-datanya sudah ada semuanya ya. Maka ini jelas data kuantitatif. Analisis data yang pertama untuk menentukan tingkat korelasi. Kekuatan hubungan dua variabel, kita tentukan dulu variabel bebas dan variabel terikatnya. Dari sini jelas ya, variabel bebasnya yaitu lama latihan, karena seberapa lama latihan itu akan mempengaruhi seberapa cepat dia berlari dalam jarak 100 meter. Maka variabel bebasnya atau X yaitu lama latihan. Maka variabel terikatnya atau Y pasti waktu berlarinya. Sehingga setelah ditentukan nih yang mana variabel bebas dan terikat, kita ubah dalam bentuk tabel seperti ini, X dan Y. Kolom X adalah data lama latihan, jadi 56757 kita masukkan dalam kolom X. Kemudian pada kolom Y adalah waktu berlari, jadi yang 30, 25, 23, 33, dan 22 kita tulis pada kolom Y. Setelah didapat variabel bebas dan variabel terikatnya, langkah kedua kita tentukan nih nilai koefisien korelasi atau R kecil dengan rumus yang tadi. Dalam rumus tersebut banyak unsur-unsur yang dibutuhkan, maka kita masukkan pada tabel ini untuk memudahkan menentukan nilainya. Untuk N-nya sendiri yaitu banyak pasangan variabel atau banyaknya orang dihitung dari banyak nama data di sini. Ada A, B, C, D, dan E, maka jumlahnya ini ada 5. Kemudian dalam rumus ada sigma X, artinya jumlah dari semua X ini yaitu 5, 6, 7, 5, 7 ini dijumlahkan semuanya sehingga hasilnya diperoleh 30. Di sini juga ada sigma Y yang dibutuhkan, artinya jumlah dari nilai Y itu 30, 25, 23, 33, dan 22 itu dijumlahkan. Diperoleh hasilnya 133. Kemudian dibutuhkan lagi nilai X kali Y. Untuk memperoleh nilai X kali Y, maka nilai dari X dikalikan saja dengan nilai Y, yaitu 5 dikali 30 hasilnya 150. Yang kedua 6 kali 25 hasilnya 150. Yang ketiga 7 kali 23 hasilnya 161. Yang keempat 165. Yang terakhir 154. Nah, untuk menentukan sigma dari X kali Y, maka seperti tadi, jumlahkan saja semua nilai X kali Y. Berarti 150 ditambah 150 ditambah 161 ditambah 165 ditambah 154 hasilnya 780. Kemudian apalagi yang dibutuhkan, yaitu ada sigma X kuadrat. Sebelum mencari sigma X kuadratnya, kita mencari dulu nilai dari X kuadratnya. Maksudnya setiap X yang ada kita kuadratkan atau dipangkatkan 2 semua. Di sini ada 5 dipangkatkan 2 hasilnya 25. Kemudian ada 6 dipangkatkan 2 hasilnya 36. 7 pangkat 2 hasilnya 49. 5 dipangkatkan 2 hasilnya 25. Dan 7 dipangkatkan 2 hasilnya 49. Kemudian kita hitung sigma X kuadratnya. Artinya dari sigma X kuadrat ini kita jumlahkan semua. Berarti 25 tambah 36 ditambah 49 ditambah 25 ditambah 49, totalnya 148. Dan yang terakhir yang dibutuhkan yaitu sigma Y kuadrat. Sama seperti X kuadrat tadi, jika tadi yang dikuadratkan adalah nilai X-nya, berarti kalau yang ditanya Y kuadrat, berarti nilai dari semua variabel Y ini masing-masing dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Berarti 30 dipangkatkan 2 hasilnya 900, 25 dipangkatkan 2 hasilnya 625,
23 dipangkatkan 2 hasilnya 529, 33 dipangkatkan 2 hasilnya 1089, dan 22 dipangkatkan 2 hasilnya 484. Lalu kita hitung semua nilai dari Y kuadrat, atau bisa kita sebut sigma Y kuadrat. Berarti 900 ditambah 625 tambah 529 ditambah 1089 ditambah 484, totalnya menjadi 3627. Sehingga semua unsur yang dibutuhkan dalam rumus sudah ditemukan. Jadi tinggal kita masukkan saja dalam persamaannya. Di sini ada dikalikan dengan sigma X. Sigma X dikali Y yang tadi diperoleh 780. Kemudian dikurangi sigma X. Sigma X-nya berapa? Di sini diperoleh 30. Kemudian dikalikan dengan sigma Y. Sigma Y-nya yaitu 133 per akar N, yaitu per akar 5 dikali sigma X kuadrat. Dalam tabel sudah kita peroleh nilai sigma X kuadratnya yaitu 148. Dikurangi sigma X dikuadratkan. Maksudnya nilai dari sigma X yang kita peroleh tadi yaitu 30 kita kuadratkan atau dipangkatkan 2. Makanya kita memakai tanda kurung untuk membedakan mana yang sigma X yang dikuadratkan dan yang mana sigma X yang dipangkatkan 2. Dikali dalam kurung akar N atau akar 5 dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadratnya tadi sudah kita cari yaitu 3627 dikurang sigma Y kuadratnya atau dipangkatkan 2. Artinya sigma Y yang kita dapat tadi kita pangkatkan 2 yaitu 333 dipangkatkan 2. Jadi semua yang dibutuhkan sudah diganti dengan nilai, jadi tinggal kita hitung saja. Yang pertama, 5 kali 780 hasilnya 3900 dikurangi 30 kali 133 sama dengan 3990 per akar 5 dikali 148 sama dengan 920 dikurang 30 pangkat 2 hasilnya 900 dikali akar 5 kali 3627 sama dengan 18.135 dikurang 133 pangkat 2 sama dengan 17.689. Kita selesaikan 3.900 dikurangi 3.990 hasilnya minus 90 per akar 920 dikurangi 900 sama dengan akar 20 dikali akar 18.135 dikurangi 17.689 sama dengan akar 446. Lalu yang terakhir kita tuliskan lagi minus 90 kemudian per kita tentukan akar dari 20 berapa nilainya yaitu 4,47. Lalu akar dari 446 yaitu 21,12. Kemudian kita kalikan menjadi minus 90 per 4,47 dikali 21,12 hasilnya 94,4. Berarti minus 90 per 94,4 sama dengan minus 0,953. Jadi kita sudah mendapatkan nilai R-nya nih, sehingga dari nilai R kita bisa menentukan tingkat korelasi. Jadi lama latihan dan waktu berlari karena di sini nilai koefisien korelasi R-nya sama dengan 0 negatif 0,953. Negatif 0,953 ini berasal atau berada di interval kelima antara minus 1 sampai minus 0,8 sehingga tingkat korelasinya adalah sangat kuat. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan besar pengaruh lama latihan terhadap waktu latihan. Berarti kita menggunakan koefisien determinasi atau R besar kuadrat.
Caranya yaitu R besar kuadrat sama dengan R kecil dipangkatkan 2 dikali 100. Diperoleh R besar kuadrat sama dengan nilai dari R kecil yaitu minus 0,953 kita pangkatkan 2 dikali 100%. Diperoleh 0,982 dikali 100%, hasilnya menjadi 90,82%. Jadi pengaruh lama latihan terhadap waktu berlari sebesar 90,82%, sedangkan pengaruh variabel lainnya hanya sebesar 9,18%. Maksudnya, dari pengaruh variabel lainnya di sini bisa berupa konsumsi, suplemen, bahan makanan, atau yang lainnya. Tetapi yang mempengaruhi pelari tersebut untuk berlari sejauh 100 meter adalah lamanya dia berlatih terhadap waktu berlari. Jadi, seberapa cepat dia berlari untuk menempuh jarak 100 meter, sedangkan pengaruh yang lainnya hanya sedikit, yaitu 9,18%.